Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Alfiansyah. Saya mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan NIM 21107011069 dari kelas C Fakultas D3 Keperawatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai sistem pencernaan. Yuk, simak videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan ialah merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh terjadi. Pada sistem pencernaan manusia ini dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Sistem pencernaan manusia diawali dengan mulut. Nah, yang pertama ada mulut. Pada bagian mulut ini merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Pada proses pencernaan ini dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan yang disebut juga sebagai pencernaan mekanik. Pada bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Ada 3 fungsi mulut dalam sistem pencernaan. Yang pertama, pada bagian air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, pada bagian gigi berfungsi sebagai untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel kecil-kecil. Dan yang ketiga, pada bagian lidah berfungsi dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus untuk ditelan. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan dan mulut. Ada 4 fungsi kerongkongan dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama, melancarkan proses masuknya makanan dari mulut menuju ke lambung. Kedua, dapat memperoleh suatu gerak peristaltik. Ketiga, melindungi laju isi dan cairan lambung. Keempat, melindungi dari adanya difusi pasif dari zat makanan ke dalam darah. Dan adapun struktur kerongkongan, yaitu pertama, lapisan serosa, yaitu lapisan yang berada di luar dan tersusun dari pembuluh darah, limfa, dan saraf. Pada lapisan ini, kerongkongan membentuk seperti sebuah jaringan ikat, mempunyai suatu rongga yang sangat kecil yang merupakan suatu tempat keluarnya cairan serosa yang kerap dijadikan untuk melumasi gerakan otot. Kedua, ada lapisan otot, yaitu lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Pada jaringan ini terdapat 2 jenis serabut. Yang pertama ada serabut longitudinal yang mempunyai bentuk memanjang dan serabut otot disebut juga dengan sirkuler atau melingkar. Perpaduan dari kontraksi terhadap 2 jenis otot ini dapat memperoleh suatu gerakan yang disebut peristaltik usus dan berguna dalam menghancurkan makanan, lalu mengantarkannya ke organ pencernaan berikutnya. Ketiga, terakhir ada lapisan submukosa, yaitu jenis jaringan lapisan yang membentuk sebuah lapisan ikat longgar yang berisikan suatu pembuluh darah, limfa, saraf, dan kelenjar lendir. Adapun fungsi dari pembuluh di lapisan submukosa ini yaitu untuk mengedarkan makanan yang diserap. Yang ketiga ada limpa. Limpa dapat juga disebut dengan spleen, merupakan salah satu organ jaringan limfatik dengan massa lunak yang letaknya berada di bagian kiri atas rongga abdomen atau rongga perut dan berada di antara diafragma dan lambung. Ada 4 fungsi limpa dalam sistem pencernaan manusia, yaitu yang pertama, limpa berperan sebagai tempat cadangan darah. Yang kedua, limpa memiliki fungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang telah tua. Yang ketiga, limpa memiliki fungsi untuk mengatur siklus zat besi. Yang keempat, limpa berperan sebagai tempat penyimpanan sel monosit. Dan juga, limpa memiliki sel-sel yang dikenal sebagai sel imunokompeten, yaitu sel yang bisa membedakan sel tubuh dengan zat asing serta melakukan perusakan benda-benda asing. Sel imunokompeten sendiri terdiri dari 2 sel, yaitu yang pertama, sel utama bergerak, yaitu limfosit dan makrofag. Dan yang kedua, sel utama menetap, yaitu retikuloendotel dan sel plasma. Yang keempat ada liver atau hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Liver juga tak hanya membantu jalannya proses pencernaan loh, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh manusia. Ada 5 fungsi liver dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama menghasilkan cairan empedu, mengolah zat kimia yang kita konsumsi, merombak sel darah merah yang sudah tua, mengatur berbagai mekanisme pada darah, dan menyimpan cadangan energi. Ada pun juga fungsi lainnya, yaitu menghasilkan kolesterol dan protein, mengatur jumlah asam amino dalam darah, dan mencegah infeksi dengan cara membentuk faktor-faktor imun.
Yang kelima ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 6 fungsi lambung dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu penyimpanan makanan, mencerna makanan, membunuh mikroorganisme berbahaya, membantu penyerapan vitamin B12, mengontrol hormon, dan meredam bahaya asam lambung. Yang keenam ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam struktur pencernaan manusia yang tugasnya memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Ada 2 fungsi pankreas dalam sistem pencernaan, yaitu 1. Fungsi eksorin, kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu aliran menuju ke permukaan tubuh. 2. Fungsi endokrin, kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Yang ketujuh ada usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir ujung dari saluran pencernaan. Hal inilah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Ada 7 fungsi usus besar, yaitu menyerap air, menyerap vitamin, mengurangi keasaman, menyerap makanan yang tidak diserap usus halus, memperkuat sistem kekebalan tubuh, memadatkan feses, melindungi sistem pencernaan. Yang kedelapan ada usus kecil. Usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Lapisan usus kecil ini terdiri dari lapisan mukosa sebelah dalam, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Adapun fungsi dari usus kecil ini yaitu pertama penyerapan nutrisi, menghasilkan zat penting untuk tubuh, penetralan makanan, dan berperan dalam imunitas. Yang kesembilan ada umbai cacing. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini dinamakan appendisitis atau radang umbai cacing. Appendisitis yang parah bisa mengakibatkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis, infeksi rongga abdomen. Ada 4 fungsi appendix, yaitu pertama, mempertahankan bakteri penting dalam usus. Yang kedua, tempat bakteri berperan dalam pencernaan usus besar. Yang ketiga, menghasilkan zat anti kuman yang membantu tubuh melawan kuman penyakit. Yang keempat, tempat penyimpanan bakteri baik yang membantu proses pencernaan makanan. Yang ke-10 ada rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ada 6 fungsi rektum dalam sistem pencernaan, yaitu pertama, menerima feses dari usus besar, yang kedua, sebagai tempat penyimpanan sementara feses, yang ketiga, memberi perasaan ingin buang air besar atau defekasi, yang keempat, membantu feses keluar dengan gerak peristaltik, yang kelima, mendorong kembali feses ke usus besar jika feses tidak dikeluarkan, yang keenam, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba. Nah, yang terakhir ada anus. Anus adalah pemberhentian terakhir dari proses pencernaan sebelum akhirnya makanan yang sudah berubah menjadi feses keluar dari tubuh. Adapun 3 fungsi anus dalam sistem pencernaan yaitu pertama, proses defekasi, yang kedua, mengatur keluarnya feses, yang ketiga, menahan buang air besar di saat tertentu.